Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan kembali mengadakan kebaktian rumah tangga bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bersama saya Pendeta Judis dan juga Saudari Yunis. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan hati kita, mari kita nyanyikan Kau yang Terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu, kini kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul meski secara online untuk mengadakan kebaktian rumah tangga. Bapak, kiranya Engkau pimpin KRT kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan kembali bernyanyi bersama-sama. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54, Tak Kita Menyerahkan. Bersinar di dalam dunia.
Baiklah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Tuhan. Mari berdoa. Betapa kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini, sore hari ini, di tengah segala rangkaian aktivitas kami bisa meluangkan waktu untuk beribadah di dalam kebaktian rumah tangga. Meskipun kami harus tetap ada di rumah, tetapi kami percaya ini tidak menghalangi kami untuk terus bersekutu dan memuji memuliakan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon juga Tuhan menolong kami supaya kami mampu memahami dengan baik kehendak Tuhan, dan firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca surat Roma pasal 10 ayat 4 sampai ayat ke-15. Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini dan terus memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menghadirkan Yesus dalam krisis. Perenungan yang juga boleh dikatakan melanjutkan perenungan hari Minggu kemarin dalam khotbah Minggu, ketika kita masih membicarakan seputar atau soal krisis dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara, kalau saya boleh memberikan kategori pembedaan atau pembagian terhadap krisis itu, mungkin kita boleh katakan krisis itu bisa terbagi jadi dua krisis, ya, dua macam krisis, yaitu krisis personal, krisis pribadi, krisis yang sifatnya lebih internal pribadi kita, atau krisis di tengah-tengah keluarga kita. Lalu yang kedua, krisis komunal, krisis yang dialami oleh begitu banyak orang. Seperti yang saat ini sedang kita hadapi, pandemi COVID-19 yang masih ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sekaligus di satu sisi membawa krisis komunal di tengah-tengah kehidupan dunia ini, namun juga
membawa krisis dalam kehidupan banyak orang secara pribadi, secara personal. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mau merenungkan bersama-sama bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan, menghadirkan Yesus di dalam krisis hidup kita, baik itu dalam krisis personal kita maupun dalam krisis komunal kita. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma mengatakan bahwa firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika berada dalam kondisi krisis, kita sulit sekali melihat, merasakan bagaimana Tuhan bekerja untuk menolong kita dalam krisis itu. Atau mungkin ada di antara kita yang merasa justru Tuhan tidak hadir dalam krisis hidup kita. Tuhan begitu sulit untuk dijumpai. Dalam krisis hidup kita. Maka dari itu saudara, kita mau lihat di sini ketika Paulus mengatakan ternyata firman itu dekat dengan kita, dekat di dalam hidup kita. Dia tidak jauh, dia bahkan ada di dalam mulut kita, di dalam hati kita, saudara. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini sebagai umat yang dibenarkan oleh Tuhan, ketika kita mengimani Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat, maka seharusnya kita tidak boleh lagi ragu, tidak boleh lagi ragu-ragu tentang bagaimana Tuhan mampu bekerja dan menolong kita dalam krisis itu. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan dalam ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini satu kalimat yang memperlihatkan sebuah konsekuensi logis bagi seorang yang percaya kepada Allah. Tidak perlu lagi ragu, tidak boleh lagi ada keraguan dalam hati kita sebagai orang percaya, karena di dalam Tuhan kita akan diselamatkan. Di tengah krisis hidup kita, kita akan diselamatkan, akan ditolong, akan ditopang oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kerap kali kita merasa pertolongan Tuhan itu terasa lambat, pertolongan Tuhan itu terasa begitu samar-samar, tapi ternyata bukanlah lambat atau bukanlah samar-samar, tetapi melainkan kita yang tidak terlalu peka terhadap kehadiran Tuhan yang menolong dan menjadi sahabat bagi kita. Maka dari itu Rasul Paulus mengatakan firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Mari kalau gitu saudara-saudara, kita mengintrospeksi diri, kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah firman Tuhan yang ada dalam diri kita itu mampu kita gunakan, mampu kita jadikan kekuatan di dalam menghadapi krisis hidup kita. Mari kita cari di mana ada secercah harapan ketika kita beriman kepada Tuhan. Nah, selain itu Bapak Ibu Saudara, dalam krisis komunal kita yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama, ada begitu banyak orang yang merasakan dampak pandemi COVID-19. Ada orang yang karena pandemi ini jadi kehilangan pekerjaan, ada orang yang karena pandemi ini jadi harus berpisah dengan anggota keluarga untuk beberapa waktu lamanya. Ada yang karena pandemi ini Bapak Ibu Saudara harus mengeluarkan uang lebih banyak karena tuntutan anak sekolah, pembelajaran jarak jauh, atau karena untuk pekerjaan, atau banyak hal lain yang menjadi dampak. Saudara, ada banyak orang di sekeliling kita yang begitu kesusahan, begitu mengalami krisis, mengalami depresi, mengalami ketakutan dan lain-lain. Nah, saudara, berkaitan dengan krisis komunal ini, krisis kita bersama, Rasul Paulus juga memberikan sebuah pengingatan pada kita, atau Paulus memberikan kita sebuah petunjuk untuk apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita membaca, saudara, mulai dari ayat ke-13 dikatakan di sana, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan apa yang disampaikan Rasul Paulus ini sebetulnya hendak mengatakan bahwa di tengah kondisi hidupmu yang penuh dengan pergumulan, di tengah kehidupanmu yang penuh dengan tantangan, jadilah pembawa kabar baik. Dalam arti lain, saudara, jadilah pembawa harapan. Saudara, ada banyak kondisi saat ini yang membuat banyak orang stres, tertekan, depresi. Namun, semakin kondisi itu semakin parah. Karena apa? Karena orang justru cenderung membicarakan hal-hal yang membuat hidup kita semakin pesimis, semakin terpuruk. Dan disinilah sebetulnya kita diajak untuk bisa menyikapi krisis ini dengan membawa harapan, membawa kabar baik. Sehingga orang yang tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya bahwa Tuhan hadir dalam krisis kehidupan kita. Saudara, berkaitan dengan pandemi COVID-19 misalnya, kita menemukan begitu banyak pemberitaan di media massa atau di berbagai media yang ada. Banyak orang yang misalnya tidak patuh terhadap protokol kesehatan, sehingga di beberapa tempat terjadi peningkatan jumlah pasien yang positif. Di beberapa daerah ternyata yang tadinya sudah mulai menuju daerah atau zona hijau, lalu kemudian meningkat kembali jadi zona kuning, atau sudah sempat zona kuning jadi zona merah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak berita-berita yang bisa mempunyai dampak negatif bagi kita semua. Namun seringkali juga, tidak jarang juga saya melihat ada beberapa orang yang membagikan berita-berita yang membawa harapan. Misalnya, berita tentang progres, bagaimana progres penemuan vaksin, ya, penemuan vaksin yang sekarang sudah tahap, saya tidak hafal, tapi sudah beberapa tahap berhasil dilalui, gitu ya. Yang artinya saudara, ini sebetulnya harapan. Ini secercah harapan yang bisa kita rayakan, yang bisa kita bagikan, supaya krisis komunal kita ini tidak menambah beban pikiran banyak orang. Kita harus diajak, kita harus terus mengajak orang untuk mengabarkan kabar-kabar baik, mendatangkan harapan-harapan. Kenapa saudara? Karena itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi pekabar baik, pewarta kabar baik, pembawa harapan, supaya setiap orang merasakan karya keselamatan yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menghadirkan Yesus dalam krisis dengan cara kita juga mendatangkan, membawa harapan bagi kehidupan di sekeliling kita. Ketika di lingkungan kita ada orang yang kesulitan karena dampak pandemi ini, mungkin kita bisa membawa secercah harapan untuk mereka. Kita bisa memberikan semangat, kita bisa memberikan pertolongan yang cukup untuk menambah semangat mereka. Kita menebarkan dan juga menyebarkan berita-berita yang positif. Saya pikir ini menjadi langkah yang positif untuk kita berusaha menghadirkan Yesus dalam krisis. Bapak Ibu Saudara, tentu ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang mudah, tetapi bisa kita lakukan secara sederhana, mulai dari hal-hal yang kecil, dari lingkup keluarga kita, lingkup terdekat kita, di tempat kita bekerja, sehingga energi positif itu bisa terus ditularkan dan menyebar dengan begitu luar biasa. Di sanalah Yesus hadir di dalam krisis. Bapak Ibu Saudara, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang terus menghadirkan Yesus dalam krisis. Kita tetap percaya bahwa Yesus ada, hadir dalam kondisi kita saat ini, bahwa Yesus itu tidaklah diam, bahwa Tuhan kita tidaklah
tidur, tapi dia tetap bekerja bersama dengan kita. Maka mari kita membawa harapan. Mari kita hadirkan Yesus di tengah-tengah krisis yang ada. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita dan bisa meneguhkan langkah saudara di dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah Dikau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini kami kembali diingatkan dan juga diteguhkan bahwa kehadiran-Mu dalam hidup kami tidaklah jauh, tetapi begitu dekat ada di dalam diri dan hidup kami. Maka biarlah kami tetap memiliki keyakinan dan iman seperti itu. Dari dalam iman seperti itu pula kami bisa membawa harapan dan juga menunjukkan kebaikan di tengah kehidupan yang saat ini sedang diliputi oleh krisis, dan juga melalui kebaikan yang kami sebarkan itu ada banyak orang yang juga merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya pandemi ini dapat berangsur-angsur menghilang dari muka bumi ini. Kami berdoa untuk segala proses penemuan vaksin, pembuatan vaksin yang masih terus diperjuangkan. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang masih Tuhan pakai untuk berada di barisan paling depan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, semua pihak yang juga Tuhan boleh pakai dalam menyikapi, menanggulangi pandemi ini. Kami berdoa bagi setiap kami Tuhan yang juga terus berjuang untuk kehidupan kami, untuk kehidupan keluarga, untuk masa depan anak-anak kami. Apapun yang ada dalam hidup kami, biarlah semua itu boleh ada dalam genggaman tangan Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Tuhan terus memampukan kami untuk mengerjakan setiap tugas, tanggung jawab, tugas pelayanan, tugas panggilan yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon ampun jika kami seringkali lalai dalam melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Kami lalai menjalankan firman-Mu. Kami seringkali mengecewakan Tuhan, menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami ini. Biarlah kami bisa terus belajar untuk menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami mohon, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengangkat pujian kita dari KJ 405, Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Bapak Ibu Saudara, kebaktian rumah tangga kita akan segera kita akhiri. Namun saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, bahwa hari Minggu nanti, Minggu besok, tanggal 16 Agustus, kita akan mengadakan kebaktian Minggu di gedung gereja sebanyak 1 kali dan kembali ke pukul 9. Bagi saudara yang bisa mengikuti kebaktian di gereja, tetaplah mengikuti protokol kesehatan yang ada. Dan bagi saudara yang masih belum bisa ikut kebaktian di gereja, tetap ada
ibadah yang diselenggarakan melalui YouTube. Dan doakan supaya kita bisa mengadakan kebaktian di YouTube secara online dengan cara live streaming. Kini saudara, mari kita lanjutkan aktivitas kita dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus sama-sama dengan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara berada sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.